Yang tadi katanya kalimatnya bicara Tuhan apa ini dari ungkapan kecewaan. Sekarang kalimatnya berganti tekanan. Tuhan apa ini? Berganti kepada kekaguman. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam acara Lebih Dari Pemenang. Saya baca satu ayat kepada saudara pada hari ini. Dalam kitab Yesaya mengatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Seringkali Bapak Ibu, kita tidak dapat memahami jalan hidup yang kita lewati, apalagi ketika yang buruk menimpa. Ketika yang buruk menimpa. Ada rekan saya, kami naik mobil dan dia ceritakan kisahnya. Dia bekerja pada sebuah sekolah di Yogyakarta. Dan dia banyak bekerja keras, mengembangkan, memajukan sekolah itu. Dia banyak bantu orang, mengangkat junior-juniornya sehingga para junior menjadi pemimpin. Dan satu kali dia dipanggil oleh pimpinannya. Dan pimpinannya mendapatkan laporan-laporan yang intinya membuat dia dipecat daripada tempat dia bekerja. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa dan dia kembali ke rumahnya. Dan ketika dia kembali ke rumah, yang ada dalam bayangannya Bapak Ibu, bagaimana hidup bulanan, bagaimana hidup ke depan. Karena itu adalah satu-satunya pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan keluarga. Dan dalam kekalutannya ada teman telepon dia untuk ajak dia makan. Dan singkat kata mereka bertemu pada sebuah lobi hotel dan mereka makan bersama. Dan sementara makan Bapak Ibu, dia melihat tiba-tiba ada sebuah truk itu menabrak mobilnya sehingga rusak berat. Dan dia selesai makan, dia pergi keluar dan dia minta penggantian dari super truk yang nabrak mobilnya. Namun super truk itu Bapak Ibu malah ajak dia ribut. Karena dia tidak mau ribut, dia mau damai, ya dia anggap selesai. Dan dia kembali ke rumahnya dalam kondisi mobil rusak. Di dalam mobil dia membatin Bapak Ibu. Apa dia membatin? Dia bilang dalam hatinya, Tuhan apa ini? Dia bilang seperti itu. Tuhan apa ini? Ya, dia seperti kecewa sama Tuhan. Dia seperti tidak terima bagaimana hidupnya tidak berjalan dengan baik. Baru dipecat, tidak punya penghasilan, kendaraannya ditabrak. Sehingga dia katakan, Tuhan apa ini? Katanya. Dan ketika tiba di rumah, maka seorang rekan telepon dia. Dikatakan, Pak, kami dengar mobil Bapak ketabrak ya. Dia bilang, iya katanya, minta rekeningnya Pak. Wah, dia mulai kaget dan temennya itu rekening sejumlah besar uang. 2 hari kemudian ada temennya lagi telepon lagi. Kami dengar mobil Bapak ketabrak ya katanya. Iya, ditransfer lagi dia uang. Enggak terduga-duga. Seminggu kemudian ada temennya datang ke rumahnya. Dan tiba-tiba temennya katakan, belilah mobil saya. Dia bilang, saya nggak punya uang, tolonglah saya katanya. Lalu dia sebutkan sejumlah dana dari hasil kiriman temennya. Dan singkat kata, temennya yang bawa mobil ini yang masih bagus itu menyerahkan kunci, menerima uang dan pergi. Lalu bapak ini coba menservis mobil yang tadi, yang dijual temannya tadi, ke bengkel mobil. Dan ketika diservis Bapak Ibu, di bengkel mobil ada orang yang menawarkan kendaraan itu seharga 2 kali lipat daripada yang dia beli. Dan dia pulang ke rumah katanya, lewat dana yang terkumpul luar biasa, dia bukan hanya bisa punya mobil baru, dia bisa memiliki rumah yang baru. Sudah lama dia ngontrak Bapak Ibu. Dan ketika dia lewati semua perjalanan itu, dia berkata, Tuhan, memang enggak terselami jalanmu. Memang tidak terpikirkan rancanganmu. Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang hebat. Engkau Tuhan yang cerdas katanya. Engkau Tuhan yang cerdas. Yang tadi katanya, kalimatnya bicara Tuhan apa ini dari ungkapan kecewaan. Sekarang kalimatnya berganti tekanan. Tuhan apa ini? Berganti kepada kekaguman. Bapak Ibu, ketika hidupmu tidak berjalan seperti yang kau harapkan,
Jangan pernah kecewa pada Tuhan, karena pasti Tuhan punya rencana, rancangan di luar jangkauan pemikiran saudara. Tuhan memberkati kita.